Shalom Aleihim, kita akan belajar tata bahasa Ibrani dan sekarang adalah pelajaran kedua yaitu tentang tanda vokal. Teks Ibrani kuno ditulis dalam huruf konsonan semua tanpa sistem vokal yang sering disebut sebagai teks konsonan. Kita sudah pelajari dalam pelajaran pertama. Pembacaan teks konsonan ini didasarkan pada tradisi lisan yang terpelihara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada mulanya, konsonan-konsonan tersebut mulai difungsikan tidak hanya sebagai konsonan saja, tetapi juga difungsikan sebagai indikator vokal. Konsonan-konsonan sebagai indikator vokal tersebut adalah alef, yod, waw, dan he. Konsonan alef dan he difungsikan untuk mengindikasikan vokal A. Konsonan yod difungsikan untuk mengindikasikan vokal E dan I. Konsonan waw difungsikan untuk mengindikasikan vokal O dan U. Dan para ahli tata bahasa Ibrani menyebutnya sebagai matres leksionis atau konsonan vokal. Setelah bahasa Ibrani tidak lagi menjadi bahasa pengantar, maka banyak orang yang mengalami kesulitan dalam membaca teks-teks Ibrani tadi, dan terutama kesulitan di dalam membaca kitab suci Perjanjian Lama karena hanya dipakai huruf mati saja. Maka dari itu, para ahli Yahudi pada abad ke-8 Masehi mulai menciptakan sistem penulisan vokal yang mempunyai tujuan pokok untuk memelihara tradisi lisan tersebut di atas. Sekarang kita akan belajar mengenai vokal atau lebih tepatnya tanda vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia itu ada 5 ya, yaitu A, I, U, E, O. Tetapi dalam bahasa Ibrani, masing-masing ini A itu ada kelasnya, ada jenisnya. Lalu misalnya I itu juga ada beberapa. Sebagai contoh, yang pertama adalah kelas A. Lalu kelas E, kelas A ada 2, kelas E ada 3, kelas I itu ada 2, kelas O ada 3, dan kelas U ada 2. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu kelas A. Kelas A ada 2, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ini contohnya misalnya konsonannya alef gitu ya. Lalu vokalnya itu ada yang di bawahnya ini. Ya. Ini. Ini ya. Nah, itu ditulis di bawah konsonan. Ini adalah vokal amets. Transliterasinya adalah A, lalu ada garis di atasnya itu menunjukkan bahwa A di sini adalah A panjang. A panjang. Nah, contoh misalnya ini alef itu kan tidak ditulis ini ya, tidak dibaca maksudnya. Ya, ini adalah konsonan alef. Nah, alef ini ada vokal A di sini. Ya, ini ya. Nah, makanya ini A, terus ini bet tanpa titik, itu vet, maka dia V. Nah, berarti ini bacanya adalah af. Af itu artinya bapak. Lalu kemudian yang kedua, yaitu ini, seperti tanda minus di bawah konsonan. Ini adalah vokal patah. Vokal patah ini adalah vokal A. Tapi
Bedanya dengan yang tadi, vokal ini adalah vokal pendek. A pendek. Nah, ini adalah H atau H, lalu A, dan kemudian R. Berarti ini bacanya adalah har. Har itu artinya gunung. Selanjutnya, untuk kelas E, ini yang pertama. Ya, seperti ini. Ada semacam titik 2 di bawah konsonan. Ini adalah vokal sere. Vokal ini menunjukkan vokal E panjang. Nah, contoh misalnya ini alef, ini. Lalu ada vokal E panjang, berarti ini E, L, terus ini lamet, L. Berarti ini adalah L. L ini artinya Allah. Kemudian yang kedua, nah perhatikan ini ada dua. Kalau yang tadi yang pertama ini kan hanya sere saja ya, ini aja ya. Nah, ini ada dua. Nah, yang tadi tentang matres seleksionis, yod di sini mengindikasikan vokal dan ya ini vokal E. Ini adalah vokal sere yod. Sere yod. Ini adalah tetap E panjang, tapi untuk membedakan E panjang yang sebelumnya, yang ini dikasih tanda caping. Ini sama-sama panjang. Contoh ini B, lalu sere yod ini, E, B, E, dan ini T. Bacanya BET, bed. Bed itu artinya rumah. Selanjutnya, yang ketiga. Nah, kalau sere cuma titik 2 aja. Kalau ini, vokal ini, ada 3. Ini adalah vokal segol. Dan ini adalah vokal E pendek. Sebagai contoh, misalnya ini, shin, S, lalu E, kof, ada E-nya juga, shekel, nah ini shekel. Ya. Ini adalah vokal segol. Kemudian kita masuk ke kelas I yang pertama. Nah, ini persis yang di sini. Sere yod. Nah, ini adalah vokal I yang dipadukan dengan yod. Sehingga vokal ini disebut dengan sireh yod. Sireh yod atau I panjang. Nah, contoh misalnya ini H, ini H, lalu I. Nah, ini tidak berbunyi. Nah, berarti dia adalah hi. Tapi dalam hal ini alef di sini tidak perlu untuk ditulis. Mengapa? Karena alef di sini berfungsi sebagai vokal, matres leksionis, gitu ya, vokal. Berarti ini transliterasinya adalah hi. Kemudian masuk ke I yang kedua. Hanya titik saja. Kalau tadi dengan yod di sini, tapi sekarang hanya titik saja.
Ini disebut dengan kiref atau i pendek. Sebagai contoh, misalnya ini M, lalu I, dan ini N huruf terakhir. Nah, jadinya MIN, min. Selanjutnya adalah kelas O. Kelas O yang pertama, yaitu seperti ini, ada titik di sini. Nah, ini adalah vokal kholem. Vokal kholem ini adalah O panjang. Sebagai contoh, misalnya ini L, ada titik, berarti O. Tadi, alef di akhir, itu biasanya vokal. Sehingga tidak perlu untuk ditulis di sini. Ini low, artinya tidak. Selanjutnya, kelas O yang kedua, yaitu waw dan titik. Nah, kalau titik tadi itu namanya kholem. Nah, kalau ada waw-nya di sini adalah kholem waw. Waw di sini sudah bukan konsonan lagi, melainkan dia menggabung di sini namanya kholem waw, yaitu vokal O. O di sini adalah O panjang. Sebagai contoh, misalnya ini tet, lalu ini O, V, tof. Selanjutnya, yang ketiga, nah ini. Sama seperti yang di sini. Ya, ini ya. Sama seperti di sini. Kalau ini A, kalau yang ini adalah O. Ini ya. Nah, ini adalah amet satu. Bedanya dengan yang ini dengan ini itu apa? Nah, itu nanti dulu. Gitu ya. Yang pasti, ini, vokal kayak E ini, itu bisa A, bisa O. Yang ini adalah kalau dia O, itu O panjang. Kalau dia A, kalau dia O di sini, ini adalah O pendek. Sedangkan kalau dia A di sini adalah A panjang. Ya. Contoh misalnya ini, huruf A, lalu ini adalah O. Nanti bagaimananya nanti ya pelajaran-pelajaran berikutnya. Lalu ini L, berarti ini adalah call. Ini tanda hubung. Nanti kita akan pelajari untuk tanda hubung ini. Selanjutnya adalah kelas U. Ya, ini ya. Kelas U. Nah, ini. Wow di sini ada titiknya. Nah, ini bukan lagi sebagai W, melainkan satu kesatuan dengan titik itu adalah vokal kelas U. Ini adalah vokal syuref, menunjukkan U panjang. Dan contoh misalnya ini H, ini U. Sekali lagi, alef di akhir nggak usah ditulis. Berarti di sini adalah hu. Nggak usah ditransliterasi maksudnya. Bukan nggak usah ditulis ya. Nggak usah ditransliterasi. Dan yang terakhir untuk kelas U adalah titik-titik tetapi seperti kayak garis miring gitu ya. Nah, ini adalah vokal kibut yang adalah U pendek. Contoh misalnya ini S, U, su, shul,
shul. Ini nanti kita akan pelajari. Shul. Ini kha, kh, a. Shul, khan. Shul, khan. Ya, itu ya. Nah, fungsi gramatis vokal-vokal ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu vokal-vokal panjang dan vokal-vokal pendek. Perbedaan ini menjadi sangat penting jika kita ingin mengetahui bentuk-bentuk kata benda dan kata kerja. Yang termasuk di dalam vokal panjang itu adalah kamets, yang A tadi, sere, sereyot, khirehyot, kholen, kholenbau, dan sureh. Dan yang termasuk di dalam vokal pendek itu adalah patah, segol, khireh, khames katuf, dan kibuts. Kamets, yang vokal kayak T tadi, dan kamets katuf juga seperti T tadi, merupakan vokal yang mempunyai bentuk tanda yang sama, tetapi mempunyai pelafalan yang berbeda. Vokal kamets menandai vokal A, sedangkan vokal kamets katuf menandai vokal O. Sebagai kata penghibur, kamets katuf itu jarang sekali dijumpai dalam bahasa Ibrani. Untuk membedakan penggunaannya dalam pelajaran-pelajaran berikut. Vokal-vokal tersebut atas merupakan vokal-vokal penuh. Terdapat dua jenis vokal dalam bahasa Ibrani, yaitu vokal penuh yang sudah kita pelajari, yaitu yang tadi itu, dan vokal tak penuh yang disebut dengan shewa. Yang selanjutnya kita akan menyebutnya dengan shewa, ya sama ya. Ini kan tulisannya sulit. Nah, yang ini tulisannya sulit. Nah, kita coba untuk permudah aja, yaitu shewa. Artinya dia adalah vokal tak penuh. Jadi vokal-vokal penuh, ya vokal-vokal yang tadi kamet sampai terakhir sureh ya kayaknya ya. Pokoknya yang tadi kita pelajari. Dan kita saat ini akan mempelajari vokal tak penuh. Jadi vokal penuh, vokal tak penuh. Nah, vokal tak penuh itu apa? Ya tadi itu yang disebut dengan shewa. Nah, contoh-contoh. Nah, ini tadi yaitu ada kelas A, kelas E, kelas I, kelas O, dan kelas U. Ini adalah vokal penuh. Ada berapa vokal penuh? Yaitu 2 tambah 3, 5, 5, 7, tambah 3 lagi 10, 10 tambah 2, 12. Jadi ada 12 vokal penuh. Lalu kemudian ada vokal tak penuh yang disebut dengan sewa tadi itu. Sewa. Apalanya gini aja. Itu penuh. Nah, ini karena nggak penuh, dia cuman nyewa saja, gitu ya. Nah, ini vokal tak penuh itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah sewa vokal, yang kedua adalah sewa komposita, dan yang ketiga adalah sewa tak berbunyi. Sewa vokal dan sewa tak berbunyi bentuknya sama, yaitu titik 2 ke bawah. Nah, sedangkan sewa komposita adalah ini lambang sewa ya, titik 2 ke bawah ini ya. Ya, ini lambang sewa. Nah, sewa berkomposit atau gabung dengan vokal penuh, yaitu contohnya yang pertama gabung dengan patah ini, lalu gabung dengan segol ini, dan yang ketiga gabung dengan
bukan kamets, melainkan kamets katuf. Ya, gitu ya. Nah, ini adalah kelas A, kelas E, dan kelas O. Perhatikan, ini semua tak penuh semua ya, yang bergabung dengan sewa. Yaitu ini pendek, dan ini juga pendek. Ini ya. Nah, ini pendek. Semua pendek. Ya. Sehingga yang bergabung di sini itu bukan kamets, melainkan kamets katuf, yaitu O. Selanjutnya. Yang pertama kita akan belajar sewa vokal. Seperti ini. Nah, ini adalah sewa vokal. Alkitab Ibrani kita itu diawali dengan sewa. Diawali dengan sewa. Itu ada di Kejadian pasal 1 ayat 1 kata pertama, yaitu pada mulanya. Itu dimulai dengan sewa. Nah, cara menulis sewa itu adalah seperti E, tapi di atas atau superscript. Nah, contoh ini adalah B, lalu E di atas, B, E di atas, kemudian ini R, B, Re, ini nggak usah ditulis, Bere, ini S, I, ini, ya, I, Beresi, ada T di sini. Jadi Beresit. Tapi bacanya yang benar adalah E-nya ini cepat banget, makanya ditulis E di sini cepat banget, makanya ditulis ke atas. Jadinya bacanya Bresit. Bresit. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Ini. Ya, contoh ini. Tulis di bawah konsonan. Dan kemudian ini adalah A yang dibaca cepat. Contoh ini adalah alef, ini, lalu A, lalu N, dan vokal hirehyot. Ya, ini bacanya ani. A-nya cepat, ani. Ani itu aku. Itu seperti Arab itu ane. Ane. Nah, ane itu sama ani, itu artinya aku. Kemudian yang kedua, ini. Ya, seperti ini ditulisnya di bawah vokal. Di bawah konsonan, sorry. Ini E seperti dibaca cepat. Nah, contoh ini. Alef, E, lalu N, O, S. Ya, enos. Enos. Itu artinya manusia. Ya. Ya, yang terakhir ini adalah O. Nah, O seperti ditulis di atas. Nah, ini hat, ini, lalu O,
H-O-L-I. Ini ya. Ya, jadi ini holy. Dan yang terakhir adalah sewa tak berbunyi. Namanya sendiri tak berbunyi, berarti tidak dibaca maupun tidak ditransliterasikan. Nah, contoh seperti ini ya, hampir sama seperti ini tadi. Tapi ini yang ini tidak berbunyi. Yang ini berbunyi. Yang ini ya, yang ini berbunyi. Yang ini tidak berbunyi. Nah, ini tidak dilafalkan, tidak berbunyi. Dan ini contohnya, ini N, I, NI, lalu COF, Q. Nah, sewa di sini adalah sewa tak berbunyi, sehingga ini dibaca nik. Ini nik. Lalu T A L. Niktal. Niktal. Tidak berbunyi. Ya, contoh yang lain ini of I berarti ki. Nah, ini tab di sini ada titiknya. Nanti kita akan pelajari sendiri. Ada titiknya. Ini adalah pendobelan. Pendobelan huruf. Berarti dia adalah T-nya itu 2. Ya. Nik, kit, T-nya ada 2 ya. Kit, terus ini E, kit, telu. Ya, ini kit, telu. Sebenarnya ada 2 pendobelan di sini. Nah, T di sini itu di bawahnya karena double ya, jadi gabung ya. Ini ada 2 E di sini, 2 sewa. Nah, sewa yang pertama itu tak berbunyi, sedangkan sewa yang kedua berbunyi. Ini pendobelan huruf aja. Ya. Contoh yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh aja. Ini M, E, L, E, K. Nah, K di sini ada sewa. Nah, sewa di sini adalah sewa tak berbunyi. Sehingga di sini adalah melek. Sewa tak berbunyi di sini. Melek. Ya, terima kasih banyak. Toda rata.